Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di For My Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kedudukan atau letak dari titik, garis, dan bidang. Kita masukin saja yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Jika yang pertama adalah titik terletak pada garis. Jika kita mempunyai sebuah garis, kemudian kan di sini dikatakan titik terletak pada garis, maka titiknya berada di antara garisnya, berada di garis. Kemudian titik terletak di luar garis. Jika kita mempunyai sebuah garis, karena titiknya terletak di luar garis, maka titiknya berada di sini. Dan ini tidak harus di sini, bisa di sini, atau di sini. Yang jelas berada di luar garis. Kemudian kita masuk yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Yang A, titik terletak pada bidang. Misalkan kita punya sebuah bidang. Di sini dikatakan titik terletak pada bidang, maka titiknya berada di dalam bidang. Tidak harus sini, bisa di sini, atau di sini. Yang jelas harus berada di dalam bidang. Sedangkan yang B, titik terletak di luar bidang. Kita punya sebuah bidang. Nah, titiknya terletak di luar bidang. Di sini kita buat. Nah, maka jika kita proyeksikan dia akan seperti ini. Nah, titiknya tidak harus di sini, bisa di sini, atau di sini. Yang jelas berada di luar bidang. Kita masuk yang ini harusnya ketiga ya. Kedudukan garis terhadap garis. Dua garis berimpitan. Jadi misalnya ada sebuah garis. Kemudian kita punya garis yang satunya lagi. Nah, kita tulis lagi di sini garisnya, kita gambarkan. Jadi tadi kan ada garis berwarna putih, kemudian ini berwarna kuning. Nah, jadi dua garis yang berimpitan itu artinya saling berimpitan atau satu garis. Untuk yang B, dua garis berpotongan. Perhatikan, ini garis pertama, kemudian garis kedua. Nah, garisnya ini berpotongan di titik ini. Nah, ini dia titik perpotongan garisnya. Ini dia disebut dengan dua garis berpotongan. Selanjutnya dua garis sejajar, di mana kita punya satu garis, kemudian punya satu garis lagi. Nah, garis yang satu dengan yang satu ini dikatakan sebagai garis sejajar. Jika kita tarik panjang terus, ini akan tetap sejajar, tidak akan pernah berpotongan. Ini yang dikatakan sebagai garis sejajar. Selanjutnya kita masuk ke dua garis bersilang. Nah, di sini ada sebuah bidang. Perhatikan. Ini ada sebuah garis. Ya. Ini dia garis ini menembus bidangnya. Kemudian ada sebuah garis yang memotong bidang ini. Nah, ini dikatakan sebagai dua garis bersilang. Kalau kita perhatikan dengan baik, garis yang berwarna putih ini dia menembus bidang yang ini. Jadi, sebenarnya kalau kita gambarkan pada bidang, dia tidak terletak pada bidang yang ini, tapi berada pada bidang yang lainnya. Nah, kalau garis yang berwarna kuning ini baru terletak pada bidang yang ini. Jadi, suatu garis atau dua garis dapat dikatakan bersilang jika dua garis itu tidak terletak pada satu bidang datar yang sama. Yang kedua, tidak akan berpotong apabila diperpanjang. Nah, ini kan dia berada di bidang yang satunya nih, atau jika ini ada kita gambarkan bidang satunya, ini dia berada di bidang yang ini. Jadi kalau garis 1 dan garis 2 ini kita perpanjang, tidak akan pernah berpotongan karena berbeda bidang. Kita masuk yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Kita punya sebuah bidang di mana di sini dia sudutnya alfa. Kemudian ada sebuah garis. Nah, ini dikatakan garis terletak pada bidang. Berarti garisnya berada di tengah-tengah bidang. Ini dia titiknya.
Kemudian garis sejajar dengan bidang. Perhatikan, ini sebuah bidang dengan sudut alfa, kemudian kita punya sebuah garis. Nah, kalau kita tarik, nah ini dia. Jadi ini adalah sebuah garis, ini dia sejajar pada bidang. Kalau kita tarik terus garis ini maupun bidang ini, maka dia tidak akan pernah berpotongan. Kemudian garis menembus bidang. Ini kita punya sebuah bidang dengan sudut alfa. Nah, ini dikatakan garis menembus bidang. Jadi ini garisnya itu menembus bidang ini ya. Kalau kita gambarkan berarti dia tidak berpotongan, tapi dia menembus bidang. Kita masuk yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, dua bidang berimpitan. Kita punya sebuah bidang dengan sudut alfa. Kemudian kita punya lagi satu buah bidang lagi yang berwarna kuning ini dengan sudut beta. Nah, jadi ini yang dikatakan berimpitan. Jadi dia dua bidang itu berhimpitan. Jadi tadi ada bidang berwarna putih, kemudian kita lukis lagi bidang berwarna kuningnya. Jadi dua bidang berhimpitan. Masuk yang kedua, dua bidang sejajar. Kita punya sebuah bidang dengan sudut alfa, kemudian kita punya sebuah bidang lagi dengan sudut beta. Ini dikatakan sebagai dua bidang sejajar. Kemudian dua bidang berimpitan, bukan berimpitan ya. Oke, ini yang benar, dua bidang berpotongan. Jadi di sini ada sebuah bidang dengan sudut beta. Kemudian kita punya lagi sebuah bidang. Nah, bidangnya ini memotong bidang yang pertama ya. Dengan sudut alfa, ini yang dikatakan sebagai dua bidang berpotongan. Jadi di sini ada satu bidang, kemudian ada bidang kedua, itu saling berpotongan. Selanjutnya kita masuk ke tiga bidang berpotongan. Jika tiga buah bidang berpotongan dan memiliki tiga buah garis persekutuan, maka kemungkinan kedudukan dari ketiga garis persekutuan digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, berimpitan. Jadi ini ada tiga buah bidang. Nah, ini yang dikatakan berimpitan. Kemudian yang kedua, sejajar. Ini juga ada tiga buah bidang, 1, 2, 3 di bawahnya. Nah, ini dikatakan sejajar tiga buah bidangnya. Kemudian yang ketiga, melalui sebuah titik. Jadi ini ada bidang 1, bidang 2, bidang 3. Dia melalui sebuah titik di sini jika kita buat, atau yang di sini. Tapi yang biar lebih jelas yang di atas ya. Ini titiknya jika digambarkan titik. Jadi bidang 1, bidang 2, bidang 3, titiknya di sini. Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang letak atau kedudukan titik, garis, dan bidang. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.